Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di mana saja berada. Pada video kali ini saya masih membahas tentang SKB Matematika, jurusan Matematika untuk guru SMP dan SMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuatkan video penjelasan maupun latihan tentang bilangan prima, salah satu kisi-kisi yang muncul di PPG kemarin ya. Seperti apa dia bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang habis dengan bilangan itu sendiri dan bilangan dan angka 1 ya. Kemudian bilangan prima ini biasanya pada perkuliahan kita dapatkan di teorema bilangan gitu ya. Nah, ada yang sudah lupa, nanti pada video ini saya akan bahas lagi latihan soal mengenai bilangan prima. Soal nomor 1 saja, bilangan 126 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan prima ya. Selisih terbesar yang mungkin antara dua bilangan tersebut adalah apakah A 112, B 100, C 92 dan D 80. Kita akan jawab. 112 itu bisa ditulis sebagai penjumlahan antara dua bilangan prima. Nah, kita cari selisih terbesarnya. Bisa dikatakan demikian, misalkan A dan B kita jumlahkan itu menghasilkan 126, dan A dan B ini adalah bilangan prima gitu ya. Kemudian kita cari selisih terbesarnya. Nah, kalau dia selisih terbesar artinya A ini harus bilangan terkecil dan B harus bilangan terbesar, atau sebaliknya gitu ya, karena positif di sini ada komutatif. Jadi A bilangan yang paling besar, bilangan prima yang paling besar, dan B bilangan prima paling kecil atau sebaliknya. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai ya, dimana ketika dijumlahkan A dan B hasilnya 126. Kita akan misalkan A ini adalah bilangan terkecil, prima, paling kecil. Kemudian yang B adalah paling besar, yang ketika dijumlahkan hasilnya 126. Kita akan coba-coba seperti ini. Misalkan A-nya adalah 2. Ya. 2 bilangan prima ya. Ditambah 126. Sini kan A-nya 2. Agar dia jadi 126, berarti 2 tambah 124. Apakah 124 angka prima? Tidak. Berarti pasangan 2 dan 124 tidak memenuhi. Kita coba yang lain. Misalkan 3. 3, maka akan dijumlahkan dengan apa? Angka berapa? Hasilnya jadi 126. Ya, 3 tambah 123. Apakah 123 bilangan prima? Nah, bukan lagi, karena 123 selain dengan 123 habis dibagi, juga habis dibagi dengan angka atau dengan bilangan 3 ya. Berarti 3 dan 123 bukan. Sekarang 5. 4 bukan bilangan prima ya. 5 dengan 121. 121 bilangan prima tidak? Bukan prima ya, bukan prima. Kalau bagi 121 habis dibagi berapa ya? Bukan bilangan prima ya. 121 habis dibagi 11 ya. Berarti bukan bilangan prima. 5 kemudian 7. 7 ditambah berapa hasilnya? 126 tambah 119. Bukan bilangan prima juga. Ya. Bukan bilangan prima. Kemudian 7 bilangan prima, tapi 119 bukan bilangan prima. Ya, keduanya harus bilangan prima. Kemudian angka 13. 13 dengan 113. Oke. 13 bilangan prima, 113. Ya, 113 juga bilangan prima. Maka pasangan bilangan prima di mana yang satunya kecil, yang satunya besar gitu ya, adalah pasangan 13 dan 113. Kenapa saya ambil yang satunya paling kecil, yang satunya paling besar? Agar ketika dibuat selisih akan memungkinkan mendapatkan selisih yang paling terbesar, gitu ya. Karena yang satu angka yang kecil dan satu angka yang besar itu menghasilkan selisih yang besar. Gitu. Maka selisihnya adalah 113 dikurang 13, hasilnya adalah 100. Oke. Soal nomor 2, bilangan 128 dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan prima.
Selisih terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah, nah di sini dikatakan ya sebaliknya tadi ya, kalau misalkan yang 128 ini, yang nomor 2 ini, 128 itu dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan prima. Berarti ada dua bilangan prima yang dijumlahkan hasilnya 128, dan dari jumlah tersebut akan menghasilkan selisih terkecil dari kedua bilangan tersebut. Nah, kalau selisih yang terkecil tadi dikatakan bahwa ada dua bilangan yang selisih terkecil, maka terbesar, sorry ya. Selisih terbesar, maka kedua bilangan tersebut salah satunya yang paling kecil dan salah satunya paling besar. Gitu. Tapi kedua-duanya harus prima. Nah, kalau di sini dikatakan selisihnya terkecil, berarti kedua-duanya harus mendekati atau kedua-duanya angka yang besar gitu ya, agar menghasilkan selisih terkecil. Nah, agar dia kedua-duanya angka terbesar, maka kita akan coba, kan 128 itu akan menghasilkan A tambah B, dengan A dan B adalah angka terbesarnya. Ya, angka paling besar, agar dia menghasilkan selisih terkecil. Semakin mendekati 0, maka dia semakin kecil gitu. Maka agar kita dapatkan dua angka tersebut, kita bagi dua dulu. Ini 128 ya, 128 kita bagi dua, hasilnya adalah 64. Maka 128 dibagi dua adalah 64. 64 kan menghasilkan 128. Kedua-duanya angka besar, paling besar. Ketika kita bagi dua, pasti dia akan menghasilkan 64. Ya, ini adalah kedua angka yang ketika dijumlahkan menghasilkan angka 128, dan yang ketika diselisihkan dia akan paling kecil gitu ya. Tetapi apakah 64 ini adalah bilangan prima? Nah, ternyata 64 dengan 64 ini bukan bilangan prima. Berarti pasangan 64 dengan 64 tidak memenuhi syarat yang pertama, gitu ya. Nah, kita akan kurangi di sini 1, 63. Di sini kita jumlahkan 1, 65. Nah, ini juga masih angka besar ya. Ketika kita jumlahkan hasilnya 128 ini. Berarti ini bukan pasangan bilangan prima. Coba ini yang ini, 63 dengan 65. Apakah bilangan prima? 63 tidak ya. 63 tidak. Kemudian 65 juga tidak. Berarti ini bukan bilangan prima. Bukan pasangannya. Tidak. Kemudian yang ini kita tambahkan lagi. Di sini kita kurangkan 1, 62. Di sini 66. 62 bukan bilangan prima dan 66 juga bukan bilangan prima. Berarti pasangan ini bukan bilangan prima. Gitu ya. Kita akan cari lagi 61 dengan 67. Apakah 61 dan 67 merupakan bilangan prima? 61 ya bilangan prima. 67 juga bilangan prima. Berarti keduanya adalah bilangan prima dan merupakan angka paling besar gitu ya, yang ketika dijumlahkan, ketika dibuat selisih. Berarti yang paling mendekati adalah 61 dan 67, keduanya adalah bilangan prima dan angkanya paling besar. Nah, kita akan buat selisih antara kedua angka tersebut ya. Selisihnya berarti 67 dikurang 61, hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah 6. Jadi selisih yang paling terkecil di antara dua angka bilangan prima yang ketika dijumlahkan adalah 128 adalah 6. Gitu. Nah, kita ke soal nomor 3. Jumlah 7 bilangan berurutan adalah 280. Ya. Jumlah ketujuh bilangan berurutan adalah 280. Maka banyak bilangan prima diantaranya adalah berapa? Nah, dikatakan bahwa ada 7 bilangan berurutan, jumlahnya 280. Nah, saya anggap bilangan berurutannya itu seperti ini. Ya, mulai dari A, ini ya. Kemudian angka berikutnya pasti lebih besar dari A, lebih besar 1. Berarti A plus 1. Gitu ya. Jadi A, bilangan yang paling kecil, A plus 1. Kemudian ditambah lagi A plus 2. Gitu ya, A plus 1, A plus 2 ya, berurutan dia. A plus 1, A plus 2, kemudian A plus 3. Ya, sudah berapa angka? 1, 2, 3, 4. Tambah lagi A plus 4. Sudah 5 angka.
A plus 5, 6 angka, dan A plus 7. Hasilnya adalah 280. Nah, kemudian kita jumlahkan semua nilai A dan semua bilangan konstantanya. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7A. Kemudian yang satunya di sini berapa? 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 20. Nah, di sini 6, sorry. Jadi 1, 3, 6, 10, 15, 21. Hasilnya 280. Maka 7A-nya adalah 280 dikurang 21, sisanya adalah 10 kurang 1, 9, 7 kurang 2, 5, 259. Kemudian kita bagi 259 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 37. Maka nilai A-nya adalah 37. Nah, 7 angka tersebut kita masukkan ke sini ya. Sini. Di mana A-nya adalah 37, kemudian 37 tambah 1 38, kemudian 37 tambah 2 39, 40, 1 2 3 4, kemudian 41 5 6 7 4 3. Maka kita lihat mana bilangan primanya. Bilangan primanya ada berapa di sini ditanyakan ya. Yaitu ada 37 masuk, kemudian 41 juga masuk, kemudian 43. Maka ada 3 bilangan prima. Oke. Cara lainnya bisa kita dapatkan dengan cara, kan misalkan kita sudah urutkan seperti ini ya. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gampang sekali. Kita pasangkan 1 tambah 6 7 kan, gitu ya. Berarti 2 tambah 5 7, 3 tambah 4 7, ada berapa 7-nya? 1 2 3, ada 3 7. Berarti 7 kali 3 21, gitu ya. Di sini akan dapat. Atau dengan cara seperti ini, kita cari mediannya ya. Nilai tengahnya ada 280, kita bagi 2 ya. Kita bagi 7. 280 karena ada 7 angka berurutan, berarti kita bagi 7, hasilnya adalah 40. Nah, ada angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, angka keenam, angka ketujuh, gitu ya. 280 dibagi 7, mediannya 40. Maka median itu adalah nilai tengah ya. Median adalah nilai tengah, berarti di angka yang keempat di situ adalah 40. Maka yang sebelumnya adalah 39, 38, 37. Nah, sesudahnya adalah 41, 42 dan 43. Sehingga mudah kita untuk mencari bilangan primanya seperti itu ya. Jadi 280 dibagi dengan 7 angka berurutan berarti bagi 7 hasilnya 40 dan 40 adalah mediannya. Seperti itu. Kita ke soal nomor 5. Soal nomor 4. Jumlah 7 bilangan berurutan adalah 190. Soal nomor 4, jumlah 7 bilangan berurutan adalah 190, maka jumlah semua bilangan prima antara bilangan prima itu adalah. Oke. Kita akan cari dulu 7 bilangan berurutan yang jumlahnya itu 190 seperti tadi. Berarti kita tulis 190 dibagi 7 ya. Hasilnya adalah 100. Bukan 190 di sini soalnya ya. Saya salah menuliskan. 910 gitu. Jadi angkanya adalah 910. Maka di sini juga 910 dibagi 7 hasilnya adalah 130. Jadi jumlah 7 bilangan berurutan adalah 910. Maka mediannya adalah 130. Ada 7 angka, 1 2 3, 4 5 6 7. Nah, angka tengahnya adalah angka keempat ya.
sama dengan tadi 1 2 3 4 130. Berarti di sini 131, 132 dan 133. Di bawahnya 129, 128 dan 127. Maka di mana bilangan primanya ada berapa di sini ya? 127 bilangan prima dan 131 bilangan prima. Ditanya apa? Jumlah bilangan prima yang terdapat di 7 angka itu dijumlahkan ya, jumlah. Berarti 127 kita jumlahkan dengan 131, hasilnya adalah 258. Oke. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini tentang basis bilangan bulat ya. Diketahui bilangan 56 dalam basis 10 ditulis 211 dalam basis B ya. Maka 112 dalam basis B ditulis dalam basis 10-nya berapa? Ya. Oke. Di sini diketahui bahwa bilangan 56 dalam basis 10 ditulis seperti ini. Jawab 56 dalam basis 10. Ini ya. Ini materi basis bilangan bulat. Masih di teorema bilangan. Kemudian ditulis dengan 211 dalam basis B. Berarti sama dengan 211 dalam basis B. Nah, kalau bicara tentang basis, berarti 211 dalam basis B itu bisa dituliskan demikian. 2, kemudian 1, 211 ya. 1, bilangan basis. Nah, dalam basis B, berarti di sini B-nya mulai dari pangkat sampai pangkat 0 ya. Di sini pangkat 0, di sini pangkat 1, berarti di sini pangkat 2. Gitu. Berarti 211 dalam basis B uraiannya adalah 2B kuadrat tambah 1B kuadrat tambah 1B pangkat 0. Misalkan di sini adalah 4211, berarti di sini mulai 4B pangkat 3 ya, tambah 2B pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian penguraian basis ini, kalau misalkan ada 3 di sini, 3 angka ya, 3 angka, maka diuraikan menjadi ada 3 suku di mana variabel B-nya berpangkat 2 ya, karena 3 kurang 1 2 gitu ya. Uraian 211 dalam basis B seperti halnya ini. 2B kuadrat tambah 1B pangkat 1 tambah 1B pangkat 0. Oke. Nah, dia dikatakan 56 dalam basis 10. Oke. Ini tidak usah ditulis 10-nya. Kemudian ini kita uraikan jadinya 2B kuadrat tambah B tambah 1B pangkat 0 itu adalah 1 sama dengan 56. Nah, 56 kita letakkan di ruas kiri jadinya seperti ini. 2B kuadrat ditambah B dikurang 55 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita akan uraikan ya, kita akan faktorkan. Kita ambil ini berapa ya? 2B, kemudian di sini 2B bagi 2, pemfaktoran ya. 2 kali negatif 55, negatif 55 kali 2 110 ya. Kemudian B. Nah, di sini 110, di sini 1 ya. 1. Ini 110. Nah, 2 angka yang dikalikan hasilnya negatif 110 dan ditambah hasilnya 1, yaitu angka 11 dan negatif 10. 11 kali negatif 10 negatif 110, 11 kurang 10 1. Berarti di sini plus 11, di sini negatif 10. Nah, ini bisa dioperasikan, jadinya di sini 2B tambah 11 dan habis 2-nya sisa B kurang 10 bagi 2 5. Oke. Nah, yang mana kita ambil? Yang bilangan bulat ya. Yang bilangan
bukan bilangan desimal kita. 2B tambah 11 kan, nah ini kita tidak ambil. Yang positif kita ambilnya. Dikatakan di situ kan. Soalnya mana? Oke, yang kita ambil yang ini. B sama dengan 5. Ini kenapa tidak? Karena negatif di situ. Oke. Maka nilai B-nya adalah 5 gitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah 112 dalam basis B. Ditulis dalam basis 10. Jadi 112 dalam basis B. B-nya adalah 5. Kenapa tidak ambil ini? Karena negatif. Yang kita ambil yang positif ya. Maka 112 dalam basis B itu jika diuraikan sama dengan tadi 1B pangkat 2 ya. Kemudian 1, kemudian 2. Satu sini B pangkat 1, sini B pangkat 0. Atau 1B pangkat 2 tambah 1 tambah 2 gitu ya. B-nya adalah 5. Berarti 1 kali 5 pangkat 2 ditambah 1 tambah 2. Hasilnya 25, 26, 28. Gitu ya. Ya di sini B-nya 5 ya, sorry. Sininya B-nya 5, berarti di sini 5, bukan 28. Jadi 25, 30, 32. Oke. Nah, sekian penjelasan saya, ada 5 nomor ini mengenai bilangan prima. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sukses di ujian SKB nanti. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.